Di tengah sawah itu memang luar biasa besarnya gempa itu. getaran. Opa Frans menceritakan soal kejadian yang dulu tahun 92 pas yang ada tsunami di Kabupaten Sika. Lumpur gitu? Bukan lumpur, batu. Ada batu besar banget, niban seorang guru, bapak guru dan anaknya. Kalau ada teman saya itu orang tuanya meninggal, kasih tinggal dia sama adiknya. Itu kira-kira dia masih SMP, Prima Open. Tinggal dia sendiri? Tinggal dia sama adiknya perempuan. Mama lari ke bukit, baru mama balik, lihat itu rumah sudah tidak ada lagi. Ombak itu naik sampai di situ lorong. Itu kami pikir bahwa dia mati. Dia karena tidak mau karena ikut acara ini kan dia tidak mau. karena dia macam dia takut. Dia takut. Karena waktu gelombang naik itu kan dia posisi di dalam rumah, pas turun itu kan bawa dia juga sampai ke pertengahan air laut sana. Naik Ya. sampai situ, akhirnya dia terdampar di situ. Dari sana dia lihat kampus ini kan macam kecil, jauh sudah, tapi pas gelombang naik lagi kan bawa dia terdampar di situ. Masih hidup sekarang, dia masih hidup sekarang. Ya, Mama Esi itu mulia. Satu, dia punya kakak sudah gendong, pergi ke atas, lari ke bukit sudah. Yang satunya itu masih kena tempat tidur, ini tindis dia punya kaki sebelah Pak, waktu itu. Jadi saya mau bantu itu anak, posisinya air laut datang, bawa dengan saya, dengan anak itu. Waktu itu saya juga pingsan, Pak, tidak sadar lagi. Sampai di tengah laut, macam saya lihat itu, pohon kelapa itu sudah jauh. Habis satu kali lagi dia bawa saya datang sampai di pantai yang di sebelah itu. Di batu-batu, sedikit batu-batu itu Pak. Punya anak yang kembar itu, satu air laut bawa dengan nenek. Nenek bisa dapat dan bisa kubur, tapi anak itu tidak dapat sampai sekarang. Tidak tahu di mana, timbun pasir, bagaimana, tidak lihat sampai sekarang Pak. Yang korban gempa yang dia korban yang, gempa itu nak dia yang ini hidup sekarang di merantau gitu. sekarang sudah besar yang ini. Macam kalau kita ingat itu macam orang-orang yang macam tetangga, kalau mereka tanya itu saya menangis terus begini Pak. Sebenarnya dihubungi oleh Palang Merah, baik Palang Merah Indonesia maupun Palang Merah Australia sudah cukup lama, sekitar 5 tahun yang lalu. Mereka bertanya kemungkinan untuk membuat sebuah serial televisi atau film televisi yang mengemas sebuah drama dengan pesan-pesan yang bisa diberikan kepada masyarakat, khususnya untuk mereka yang tinggal di daerah rawan bencana, bagaimana masyarakat bisa mereduksi atau mengurangi resiko sebuah bencana. Film televisi Pesan dari Samudra ini adalah sebuah film yang diharapkan menjadi sebuah film yang selain bercerita tentang sebuah keluarga atau tentang keluarga pada umumnya di Indonesia, tapi juga bicara soal bagaimana kita hidup di sebuah tanah, di sebuah tempat yang pada dasarnya rawan terhadap bencana. Ketika kami sama-sama berembuk tentang kisah atau cerita dari Pesan dari Samudra ini, menurut kami memang cerita tentang keluarga akan sangat mudah untuk bisa dekat dengan penontonnya, dan terutama juga kalau kami melihat
berbagai bencana atau bencana apapun yang terjadi, sekecil apapun atau sebesar apapun, nomor satu biasanya yang selalu kita ingat adalah keluarga kita. Kita memikirkan anak kita memikirkan orang tua kita, suami, kakak, adik dan lain sebagainya. Ini siapa yang pasang? Dengan pengetahuan yang memadai di masyarakat itu sangat signifikan dengan bagaimana meminimalisir dampak dari bencana tersebut. Local wisdomnya itu ada semacam bahwa ketika melihat air surut, mereka harus lari ke gunung misalnya. Oke, kamera boleh. Flores Timur pada kenyataannya memang adalah salah satu daerah yang bisa dikatakan rawan bencana. Namun pada saat yang sama tempat ini juga memiliki karakteristik alam yang tepat untuk menceritakan kisah pesan dari samudera. Riri adalah orang yang sangat sensitif dalam arti kata tempat-tempat yang kami kunjungi atau tempat-tempat yang kami pilih kemudian menjadi tempat yang membuat kita harus akrab gitu dengan tempat itu, dan Riri sangat detail untuk menjaga lokalitas atau bagaimana caranya supaya film itu menjadi sangat real dan dekat dengan masyarakat setempat. Gini Pak, kita harus lebih tele sehingga bisa lebih kelihatan motor. I think you should go paling sedikit 50 atau enggak 85 sekali. 85 aja. Coba 85 aja, 85 Ada orang-orang lagi bekerja dan ada Thomas sedikit kelihatan. Motor ujungnya ya, ada gerakan nggak terlalu guju-guju Pak, tapi ya. Saya pikir kita tetap mau membuat film apapun bercerita tentang siapa kita. Dan pesan dari samudera ini sebenarnya melihat masyarakat Indonesia itu sebagai masyarakat yang sangat ketat ikatan kekeluargaannya. Kalau ada sesuatu yang terjadi di dalam keluarga, bukan hanya keluarga kecil itu yang akan mempersoalkan, tapi lingkungan di sekitarnya juga akan mempertanyakan. Kami ingin sekali membantu mengingatkan masyarakat Indonesia, terutama mereka yang tinggal di daerah rawan bencana, yang kadang-kadang lupa karena bencana kadang-kadang terjadi tidak terus-menerus. Bencana terjadi mungkin setiap 10 tahun, 20 tahun, dan kadang-kadang kalau kita tidak mendengarkan cerita ini turun-temurun, ada kecenderungan kita lupa dengan apa yang harus kita lakukan. Begitu juga dengan kehidupan sehari-hari. Ketika kita merasa nyaman karena kelihatannya keadaan aman-aman saja, lupa bahwa sebenarnya daerah yang kita tempati sebenarnya rawan bencana, kemudian tidak lagi mau belajar baik pada alam maupun orang-orang yang pernah mengalami bencana ini untuk tahu apa yang harus dilakukan. Dan ini adalah salah satu motivasi terbesar kami untuk melakukan film ini. Kita itu punya kemampuan untuk menjaga diri kita dari resiko besar bencana alam yang bisa saja terjadi kapanpun di Indonesia. Saya pikir saya berusaha supaya film ini bisa komunikatif, jangan sampai hanya untuk orang Flores. Mudah-mudahan orang dari Aceh pun nonton film ini bisa menangkap sesuatu, orang dari Papua, orang dari Ambon, dari Sulawesi bisa ketika menonton
menonton film ini mereka menangkap informasi dan juga tersentuh dengan ceritanya. Ketika mereka tersentuh dengan ceritanya, mungkin akan bagus sekali karena pesan itu akan masuk secara tanpa mereka sadari. Ada mundur, direkturnya datangnya terlambat lagi. Ngejar ke sekolah kamu. Aduh, macetnya parah banget, Sam. Terus Bebe pakai lobet lagi. Chargernya ketinggalan. Gak usah lebay lah, Pak. Biasa aja. Perannya namanya Sakti. Dia seorang pekerja di salah satu stasiun televisi yang punya anak satu yang namanya Suku Samudra. Dia juga dia suami dari Nara, yang kebetulan dalam rumah tangganya itu ada sedikit konflik antara Sakti dan Nara ini gitu. Sakti ini orang yang sangat sibuk di kantornya, jadi banyak hal yang mungkin kadang-kadang dia terlewat di keluarga. Tapi sebenarnya pada dasarnya juga sebenarnya nggak tahu juga sibuknya sebenarnya buat apa. Cuman kayak sesuatunya tuh serba dia sibuk ingin dapetin sesuatu tapi nggak tahu tujuannya sebenarnya apa. Dan cerita lucunya adalah pada saat ketemu satu frame, semua baik-baik saja. Karena ceritanya harus awkward gitu kan, malah karena memang kami berdua ada masalah, Sakti dan Nara ada masalah, dan kemudian bertemu dalam kondisi menyadari bahwa kami berdua memang saling membutuhkan gitu. Bahwa ada rasa di antara Nara dan Sakti yang nggak bisa dibohongi, bahwa mereka memilih untuk hidup bersama, memilih untuk menjadi suami istri, dua orang intelektual yang sadar bahwa ada pilihan dan mereka memilih untuk bersama. Sakti. Bapak! Yang sana, ibu yang di sebelah sana, jalan dulu ke tengah sini baru. Jangan ada yang lihat ke lensa, wajahnya, ekspresinya mau mengungsi. Action, action! Jalan! Dan cut. Oke, cut! Pertama melihat ada binatang yang disitu istilahkan gelisah atau melakukan perilaku aneh. Jadi misalkan kayak banyak ikan yang pada menepi di pinggiran pantai, ya. Itu juga kita harus hati-hati. Satu itu yang saya sebutkan tadi. Terus air mulai kelihatan surut, itu juga harus kita harus aware. Kemudian kalau ada kayak gitu, itu berarti baru dua ya. Kita harus seperti apa? Kita harus lari ke tempat yang lebih tinggi. Nah, kemudian saat ada gempa, ini ketiga. Yang keempat, saat ada gempa kita harus seperti apa? Kita misalkan harus berlindung di bawah furniture ataupun kusen-kusen yang kuat. Kemudian saat terjadinya gempa, kita jangan lari. Karena itu kemungkinan bangunan bisa runtuh dan menimpa kita itu.
Dokter Nara. Seringkali kita mendengar kalau sudah terjadi bencana dan banyak memakan korban, yang kemudian kita dengar adalah seharusnya kalau saja mereka melakukan ini, kalau saja ini dijalani, semuanya baru dibicarakan setelah bencana itu terjadi. Dan film ini ingin mengingatkan agar kita selalu sadar, agar kita selalu tahu apa yang harus kita lakukan apabila kita tinggal di daerah yang memang rawan bencana. Sehingga ketika itu terjadi dengan cepat kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang paling utama supaya semua bisa selamat. Kenapa misalnya yang paling sederhana, kenapa kalau di desa ada ketinggian itu, jalan menuju ke ketinggian itu, desa pesisir khususnya itu harus terbuka, jangan sampai ditutup, karena sewaktu-waktu bisa ada apa-apa, kita bisa menyelamatkan diri dengan mendaki bukit itu dan bisa selamat. Aku senang lihat kau berhasil toh. Yang jadi soal ini kau mau tutup seluruh tanahmu, termasuk jalan satu-satunya menuju bukit. Dan bagaimana kita menangkap tanda-tanda alam kalau ada sesuatu bencana mau terjadi. Sampai hal-hal yang sederhana tentang bagaimana melindungi diri saat gempa terjadi. Itu semua saya harapkan melalui film ini bisa penonton bisa mendapat pemahaman. Orang tuanya meninggal, kasih tinggal dia sama adiknya. Itu kira-kira dia masih SMP, prima open. Tinggal dia sendiri? Tinggal dia sama adiknya perempuan. Kebetulan dia sekolahnya di Larantuka, adiknya ini di Hokeng. Jadi selamat waktu itu. Dan situ kami juga diceritain soal salah seorang guru, bapak bilangnya bapak guru yang kemudian meninggal bersama anaknya tertimpa batu besar pada saat tsunami terjadi. Dan tanpa disangka ternyata saya ketemu dengan salah seorang anak bapak guru itu yang masih hidup. Hari ini masih teringat kalau sedikit goyangan, sedikit gempa goyang sedikit itu langsung kita rasa bahwa langsung teringat kembali ke tahun 92 bahwa waktu itu kita bagaimana lari, bagaimana teringat saat itu orang tua meninggal tuh tetap teringat gitu. Waktu itu dia tidak ada di lokasi, jadi terbayang begitu dia datang, dia menyadari bahwa dia sebatang kara, dengan ada sanak saudara lagi, sangat trauma, hidupnya berubah drastis, kehilangan segalanya, gak ada semangat hidup lagi. Dan saya juga waktu itu sempat stres juga waktu itu. Dan itu saya keluar dari seminari, masuk ke SMA itu dan saya stres berat. Itu stres dan saya waktu sekolah juga ya tidak karuan sekolahnya, tidak betah di kelas. Yang penting hura-hura dan tidak tahu, tidak bisa berpikir apa-apa lagi waktu itu. Tidak ada bayangan saya bahwa untuk hidup ini bahwa saya tidak ada guna lagi untuk saya waktu itu hidup, bahwa untuk apalagi saya hidup karena saya umur begitu muda, yang saya butuhkan kasih sayang dari orang tua, saya butuhkan perhatian orang tua, tapi tidak saya dapat ke waktu itu kan. Di sana kami bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, yang buat saya tegar sekali, karena saya tahu mereka masih menyimpan luka itu, masih menyimpan traumanya, dimana setelah sekian tahun pun mereka tidak bisa benar-benar menyelesaikan perasaan kehilangan itu. Dan buat saya film ini sangat penting karena kita jadi bisa bersiap, tentunya dengan tuntunan apa yang sebaiknya dilakukan ketika gempa atau tsunami itu terjadi. Dan satu lagi, nilai-nilai yang kita pahami soal keluarga, dimana kita juga bisa bersiap ke depannya, bersiap soal kehilangan, tapi bersiap juga soal memiliki.